Napa niku molimo niku? Yang pertama itu adalah madat. Ya, madat niku nggih minum-minuman keras. Kalau Roma Irama namanya adalah mirasantika. Nah, jangan sampai mirasantika, minum miras dan narkoba. Nah, mirasantika. Bapak Ibu hafal mboten lagunya Roma Irama? Kula hafal sithik-sithik. Ada yang jadi penggemar Roma Irama? Yang pertama itu adalah madat, itu tradisi molimo yang hampir semua agama, bukan hanya Islam saja, itu sebenarnya melarang. Yang kedua, madat itu nggih pakaian ya tadi madat. Yang kedua adalah mabuk. Madat itu dulu nggih pakai candu. Kalau dulu candu, karena candu itu dulu di zaman kolonial itu resmi dijual, ada tempatnya. Mungkin kalau sekarang itu ada kafe ya, dulu mungkin ada kafe candu. Yang pertama itu adalah madat, yang kedua adalah mabuk. Nah, ini mabuk niku nggih nyekek botol. Nah, kalau di Jawa nggih mabuk niku produk-produk lokal niku nggih napa? Apal mboten Bapak Ibu? Ciu. Napa meleh? Oplosan. Nah niku nek oplosan niku pun mboten rasional niku. Pun ciu ditambahi napa oplosanipun? Kandhane ditambahi bodrek barang. Napa meleh? Nah itu kalau dibantul itu benar-benar ngawur dan tentu meninggalkan sampai meninggal dunia. Oplosanipun niku baygon. Nah, niku pun boten rasional sampai meninggal dunia. Itu yang produk-produk lokal. Wah. Kalau dulu memang mungkin yang namanya mabuk itu berasal dari bahan-bahan yang sudah ada di masyarakat. Kalau kami baca di dalam sejarah itu minuman-minuman yang memabukkan itu di zaman Nabi itu fermentasi dari gandum, fermentasi dari buah-buahan dan sebagainya, anggur dan sebagainya. Tapi zaman sekarang itu yang namanya minuman-minuman keras itu macamnya banyak, tergantung duit-duit piro. Nah, kalau yang mungkin kelas bawah itu yang nggak punya duit itu, kalau zaman dulu, zaman kami ya hanya dengar cerita ya pakai kecubung. Kula mboten ngertos kecubung niku sik pundi. carane mabuk nganggo kecubung niku. Wah, jangan-jangan nonton sik apal. Dan itu yang lokal, kecubung, selanjutnya tadi ciu, oplosan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada produk-produk yang dari luar negeri yang sekarang itu nanti saya ceritakan itu merebak di mana-mana. Toko miras yang menjual minuman keras produk luar negeri yang harganya lumayan dan sekarang itu tokonya bagus-bagus, hampir menyamai minimarket itu. Mereknya nggih macam-macam. Apal mboten Bapak kalian Ibu? Biasanya kan ada di film-film wonten vodka, jenewer, napa mulai? Whisky ya, 3 whisky. Insya Allah mboten hafal karena bukan pengguna. Selanjutnya yang pertama madat, yang kedua itu adalah mabuk, yang ketiga itu adalah madon atau medok. Tradisi atau karakter ini sebenarnya atau akhlak yang buruk itu sebenarnya seperti tadi nggih, madat, mabuk, medok itu adalah tradisi purba. Tradisi purba itu sebelum zaman tulis menulis itu sudah terjadi yang namanya tradisi itu. Bahkan kan di zaman nabi-nabi kan banyak ya orang mabuk, serong dengan laki-laki, sesama perempuan, homo, lesbi dengan lawan jenis dan sebagainya.
Selanjutnya adalah main. Nah, main apa nih? Sekarang kalau dulu pakai kartu, nah sekarang apa nih? Yang terkenal judol, judi online. Nah, judi online. Bahkan judi online ini omsetnya bahkan sampai triliunan, tapi hitungannya 5 tahun terakhir sampai triliunan itu. Selanjutnya yang menyebabkan judi online itu lalu ada efeknya. Mungkin bapak kalian ibu kan sudah terbiasa pakai HP, WA dan sebagainya, cari berita efek judi online. Salah satu efek judi online itu adalah makin banyaknya perceraian. Di Bantul itu, saya lihat di berita aja, Bantul itu perceraian itu merebak. Salah satu alasan kenapa kok pengen cerai itu adalah suami, kebanyakan suami istri mungkin sedikit aja, suaminya judi online bangkrut, selanjutnya disharmonisasi rumah tangga. Nek duit ya dipakani apa? Bapak mau dipakani cinta. Wah, bapak itu lebih pengalaman kalau itu. Nah, yang terakhir itu adalah maling, molimo, madat, mabuk, medok, main, maling. Tetapi kata Imam bukan Ali ya, Khalifah Utsman bin Affan menyampaikan, jauhilah minuman keras karena minuman keras itu merupakan induk segala perbuatan keji. Jadinya kata Utsman bin Affan itu, awal mula dari yang namanya kejahatan itu yang pertama itu adalah mabuk atau madat. Kalau orang mabuk atau madat itu efeknya itu nanti ada lanjutannya. Nek wes mabuk kuwi iso madot, nek wes mabuk iso main, nek wes mabuk iso maling, kira-kira gitu. Sehingga memang tradisi itu khususnya berkaitan dengan wal khomru wal maisir, minum khomer atau mabuk-mabukan dan judi itu merupakan karakter budaya bangsa Arab yang pertama kali itu sama Nabi Muhammad SAW itu dihilangkan. Tetapi ada tetapinya. Sejarah Quran itu menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW melarang dua produk itu, dua karakter itu, ternyata cara melarangnya itu bertahap, bukan langsung haram. Nah, belum. Nanti turun 3 ayat, yang ayat itu nanti urutan berkaitan dengan pelarangan. Yang pertama tadi yang saya sampaikan Al-Baqarah 219, yang kedua An-Nisa 43, yang ketiga adalah Al-Maidah 90. Pada Al-Baqarah 219 ini disampaikan mereka bertanya kepadamu ya Nabi Muhammad berkaitan dengan khomer dan judi. Nabi Muhammad itu masih moderat berkaitan dengan jawabannya. Yo neng kono yo ono dosane. Nah, kalau saya bahasakan nggih bahasa Jawa yo kaya kuwi ono dosane, tapi juga ada beberapa manfaatnya. Ada kebaikannya, sehingga wah siap Nabi. Nah, dan ternyata tradisi itu masih dilaksanakan. Tetapi bagi sahabat Nabi yang memang sangat dekat itu mulai untuk apa? Mulai untuk menghindari yang namanya mabuk dan judi tersebut, karena melihat bahwasanya wah ini sesuatu akhlak yang tidak baik yang merupakan bagian inti dari ajaran agama Islam yang harus kita ikuti. Nah, bertahun-tahun kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 43. Dalam surat An-Nisa ayat 43 itu yang artinya saya bacakan, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan janganlah pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Perintah yang kedua ini belum sampai haram, tetapi kalau bahasanya Jawa itu dengan sanepo. Hei orang Islam, kowe nek mabuk kuwi ojo sholat. Nah, kalau tadi yang kedua junub, ya junub itu kalau Muhammadiyah jelas ya, bukan hanya bersentuhan tangan laki perempuan, tetapi hubungan suami istri ya. Tetapi yang mabuk tadi, Nabi lalu menyampaikan kalau kamu dalam keadaan mabuk itu jangan sholat, dan dalam fikihnya itu ketika kamu mabuk maka sholatmu itu tidak dikasih pahala selama 40 hari, itu dalam fikihnya. Lalu orang-orang Islam itu mulai berpikir, wah ini perintah yang penting ini, tetapi yang 40 hari itu nanti fikihnya itu nanti. Nah, maka jenengane nggih wong kures nih. Kures itu kan pinter, kendel, ngeyel. Waduh. Tapi orang-orang Kures itu kelebihannya itu loyal. Nah, loyal itu pokoknya kalau saya sudah percaya kepada si A, maka si A itu benar-benar akan aku ikuti. Kalau aku sudah loyal ngikutin Muhammad atau Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin itu, maka aku akan sami'na wa ta'na, tetapi tetap ngeyel tadi. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Ora kalah akal, tetap mabuk-mabuknya kapan? Mabuknya bareng Isa. Kan kalau mabuknya habis duhur kan ngasarnya berapa jam lagi, isi kroso. Napa meleh mabuke bar maghrib kena ngisak. Nah, lalu orang Quraisy itu mabuke bar ngisak. Nah, turu bar kuwi subuhan wah wis ilang mabuke. Kula dereng tau mabuk nggih. Boten kertas efekipun. Nah, itu dilakukan bertahun-tahun lamanya oleh orang Quraisy berkaitan dengan tradisi mabuk ini, dan Nabi itu sangat-sangat paham berkaitan dengan karakter orang Quraisy, bahwasanya orang Quraisy tadi pinter, kendel, ngeyelan, ning loyal, tapi loyal sekali itu, sehingga Nabi itu benar-benar memahami karakter mat'aunya. Kalau mungkin kalau dalam bahasa dakwah mat'aunya ya objek dakwahnya, sehingga berkaitan dengan khususnya yang namanya homer itu pelarangannya dilakukan secara bertahap dan bertahun-tahun lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga sebenarnya kalau kita mengikuti karakter dari Nabi Muhammad SAW, nanti saya sampaikan ayat yang terakhir berkaitan dengan pelarangan keharaman tadi. Sebenarnya itu kita bisa belajar ternyata yang namanya dakwahnya Nabi itu merupakan dakwah yang lembut, merupakan dakwah yang tidak langsung dilakukan, merupakan dakwah yang dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan karakter umatnya itu. Nah, sehingga sebenarnya bisa kita pelajari bahwasanya memang membangun karakter itu sesuatu yang tidak mudah. Karakter itu apa sih? Karakter itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah tertanam di dalam jiwa kita itu menjadi karakter. Mungkin kalau urutannya itu yang pertama itu mungkin
Ya hanya sekedar mengajarkan. Wah, mengajarkan, selanjutnya itu para muridnya itu adalah mengikuti. Ketika menjadi sebuah kebiasaan, maka itu akan menjadi sebuah karakter atau disebut sebagai akhlak. Sehingga akhlak itu, kata Al-Ghazali itu secara sederhana adalah sebuah kebiasaan yang sudah tertanam di dalam jiwa kita. Itu disebut sebagai akhlak atau karakter. Kalau di Muhammadiyah kan jelas ya, bahwasanya Muhammadiyah bicara berkaitan dengan 4 hal atau 4 pokok ajaran agama. Yang pertama itu adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dunia. Oh iya, 4 hal pokok. Akhlak itu sesuatu yang sudah tertanam di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Nah, dan akhlak atau karakter ini yang nanti ditanamkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak mudah. Kalau kita seorang guru, nah kan mungkin di sini banyak yang jadi guru. Sinten Bapak Ibu yang jadi pengajar, guru, dosen yang belum purna ataupun sudah purna, ada berapa nih yang jadi guru di sini? Setunggal, kalih 3 sekawan gangsal ya kira-kira 10 sampai 20% di sini adalah seorang guru. Nah, guru. Nah, guru itu di zaman sekarang ini tugasnya itu adalah mengajar. Nah, mengajar. Tetapi kata Ki Hajar Dewantara itu, guru itu bukan hanya mengajar tetapi mendidik. Ya. Bedanya kalau saya membagi itu, mengajar itu nggih sekedar transfer of knowledge, membagi ilmu, tetapi sebenarnya yang paling tinggi lagi itu adalah transfer of karakter. Sehingga sebenarnya pendidikan yang paling penting itu bukan di SMP, bukan di SMA, tetapi yang paling penting itu adalah di TK dan SD. Sehingga kalau mungkin kita ditanya, mungkin kira-kira Bapak kalian Ibu sekolah mana yang paling diingat, paling dikenang, mungkin kira-kira waktu SD. Kira-kira nggih? Leres apa mboten nggih? Kira-kira itu walaupun mboten wonten alumni, mboten wonten alumni SD nggih wonten, tapi kan enggak banyak nggih. Kebanyakan alumni SMA, SMP nggih. Saya juga ada alumni SD tetapi masih baca. Tetapi di SD itu hal-hal sifat dasariah berkaitan dengan karakter anak itu yang dibangun. Dan itu yang paling dikenang. Nah, saya itu masih sangat ingat ketika saya masuk SD. Saya itu SD-nya SD Muhammadiyah Pakel. Itu masuk SD itu bertemu dengan guru namanya Bugi. Saya pun nggak ngerti itu nama panjangnya sinten, cuma ingatnya Bugi. Bugi itu mengajarkan karakter kepada siswa. Gurunya sangat lembut. Saya masih ingat sekali itu, kalau memberi nilai itu pakai pulpen, yang pulpennya itu pakai kuningan. Nah, itu zaman nopo nih pakai kuning. Kenapa nggih kuningan ngeten nggih? Pakai kuningan itu, ada pulpennya beliau warna hitam dan warna merah. Nah, yang kami ingat itu adalah karakternya. Lembut, kalau ngomong ke siswa itu sangat santun dan sebagainya. Nah, sehingga memang membangun karakter dari kecil itu yang nanti akan selalu diingat oleh kita semua. Nah, karakter inilah nanti yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Sehingga ketika ditanya Nabi itu karakternya apa sih? Jawabannya kan seringkali Nabi itu karakternya adalah Al-Quran.
Wah, niku pun angel banget nih kalau karakternya Al-Qur'an. Kalau kita karakternya apa? Al-Qur'an sebodol. Ya, kita masih sangat jauh sekali ya. Kembali lagi, akhlak itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga ketika Nabi melarang khamr wal maisir dalam waktu yang bertahun-tahun lamanya, itu adalah sebenarnya bagaimana Nabi itu membangun suatu karakter yang nanti akan diwariskan kepada murid-muridnya atau kepada para sahabat. Nah, terakhir berkaitan dengan ayat surat Al-Maidah ayat 90. Dalam Al-Maidah ayat 90 disampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu summin amali syaitoni fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang haram dan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Al-Maidah 90 itu nanti menjadi ayat pungkasan berkaitan dengan Nabi itu mengharamkan yang namanya khamr wal maisir. Awal tadi, hai orang-orang yang beriman, mabuk kuwi elek, tetapi masih ada manfaatnya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah itu mabuk, karena di dalam mabuk itu kamu nggak boleh melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, hai orang-orang yang beriman, disampaikan bahwasanya minuman keras, judi, mengundi nasib dan sebagainya itu adalah perbuatan keji dan haram, maka tidak boleh kamu lakukan. Sehingga pembangunan karakter ini selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana kerugian ketika kita mabuk dan judi ini? Tentu di dalam Quran itu banyak sekali bicara berkaitan dengan itu. Tetapi yang penting itu ada 3. Yang pertama itu adalah disampaikan orang yang mabuk itu disamakan dengan para penyembah berhala. Hadis dari Ibnu Majah disampaikan pecandu khamr seperti menyembah berhala. Jadinya jelas yang namanya menyembah berhala itu, kalau zaman sekarang menyembah berhala itu nopo nggih? Kita enggak ada kita deh. Nopo? HP. Kalau ada ustaz menyampaikan HP ini setan bubul. Kira-kira mungkin menuhankan HP itu bagian dari syirik nggih. Oh, waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, bisa jawab WA. Nah, mungkin kira-kira jadi syirik kecil itu. Nah, mabuk itu disamakan dengan orang yang melaksanakan kesyirikan. Nah, tentu dosanya sangat besar sekali. Yang kedua adalah para pecandu, baik itu madat ataupun mabuk, itu diancam tidak masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah juga, pecandu khamr tidak akan masuk surga. Tentu di sini kita bukan bagian dari panitia masuk surga, nggih. Lalu berarti, wah kamu ya tadi malam mabuk ya Pak Ustadz, wah haram, nggak masuk surga. Nah, ya, kita bukan jadi panitia itu. Tentu di dalam Islam banyak tahap berkaitan dengan keharaman ini. Mungkin kira-kira dalam Islam yo mlebu neraka diken bar kuwi mlebu surga. Tapi kira-kira itu bahwasanya Islam itu tetap agama yang pemurah, agama yang pemurah.
teman-teman saya itu nggih kira-kira banyaknya macam-macam, bukan hanya kalau bahasanya orang soleh saja nggih. Wong soleh ini sapa to nggih kira-kira ya enggak mau limo itu wong soleh lah gitu. Saya itu punya banyak teman nggih macam kalangannya itu. Nah, ada pernyataan dari teman-teman saya itu yang menarik ya, yang menarik. Kenapa kok mereka itu ketika di usia 40 itu nggih, saya usianya 40 ke atas itu mereka mulai berhenti untuk mabuk. Ternyata di dalam kehidupan psikologi manusia itu memang ada yang namanya masanya orang itu untuk mulai menep, nek wong Jawa menep nggih, mulai as-siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus kira-kira ngoten nggih. Nome ya kaya ngono kae lah. Masa tuanya ya siratal mustaqim. Nah, alasannya itu beberapa. Aku wisin lho karo anakku lah ngopo. Aku mabuk, masa ya aku nuntuni anakku mabuk. Wis aku ya ora lah aku. Men piye-piye aku dosa ya dosane anakku ora kaya ngono. Alasan yang paling banyak itu Bapak Ibu. Wis ora mabuk karena ya wis menep, yang kedua ya bapaknya mabuk ya ora apa-apa ning anak-anaknya aja sampai mabuk. Yang kedua juga faktor ekonomi dan sebagainya. Sehingga memang yang namanya orang mabuk dan sebagainya itu ya itu adalah sesuatu yang secara psikologis itu karakter manusia itu akan berubah dari masa ke masa. Yang ketiga adalah sholat peminum khamr tidak diterima selama 40 hari. Nah, ini hadis dari At-Tabrani. Khamr adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamr masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Nah, saya ingin membawa garis besar berkaitan dengan khamr ini. Saya memastikan insya Allah Bapak dan Ibu itu bukan peminum khamr. Jelas nggih? Jelas. Lalu ngopo pentingnya saya menyampaikan khamr? Nah, ini yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah pasca reformasi ini, selanjutnya ada banyak perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya itu muncul yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Kalau sekarang namanya Undang-Undang UU Cipta Kerja, itu yang dibuat oleh Jokowi atau Omnibus Law. Undang-Undang Cilaka itu. Dalam Undang-Undang Omnibus Law itu intinya adalah berkaitan dengan kemudahan kita untuk investasi. Ya, pokoknya investasi itu berusaha. Nah, ternyata undang-undang itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya itu adalah ternyata beberapa investasi kemudian di dalam usaha itu berdampak negatif. Kalau dulu itu, ya itu juga ada kelebihan dan kelemahan ya. Orang berusaha itu buat toko dan sebagainya itu harus ada HO, izin usaha, ada SIUP, ada TDP tanda perusahaan dan sebagainya. Itu fungsinya apa caranya? Ketika ada SIUP, TDP, HO itu harus izin tonggo teparo. Aku harus buat pabrik ini buat toko ini dan sebagainya. Sekarang tidak perlu, tinggal ke OSS itu online izin 5 menit itu selesai jadi. Nah, ternyata lalu maraklah yang namanya toko minuman keras dengan kemudahan usaha tadi. Di Jogja ini toko minuman keras itu setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan itu mulai marak, dan jumlahnya yang berdiri itu bukan hanya 1-2 gitu. Jumlahnya itu puluhan. Bahkan yang namanya miras itu, kalau Bapak Ibu itu baca media online namanya Mojok, itu media online Mojok itu buat investigasi ringan berkaitan dengan miras itu. Dalam beritanya itu dia menuliskan gini,
miras membuat kampung santri di Sleman ini, yang dulunya kampung santri ini sekarang mulai kehilangan kesantriannya kampungnya. Kenapa? Mudahnya orang membeli miras, bahkan pelajar itu mulai membeli miras. Caranya apa? Caranya ya benar-benar beli, dan miras itu jangan dibayangkan lalu mereka nyekek botol, oh mabuk, enggak lah. Sekarang miras itu bisa nganggo plastik, sosokan kita es teh ternyata miras. Nah, di Mojo itu dituliskan kecamatan mana itu yang diinvestigasi. Kecamatannya tetangga kota gede, namanya Kecamatan Berbah, Sleman. Banyak toko miras berdiri. Selanjutnya yang membeli itu yang membeli karena miras itu, kata Mojo itu hampir sama orang beli mudahnya es teh neng angkringan. Sehingga apa? Sehingga menjadikan kemudahan orang itu mengakses yang dulunya itu ya kita jelas mahfum ya nek miras ki ngedol neng kafe-kafe, ngedol neng hotel-hotel, ngedol neng klub-klub malam niku pun biasa, atau di kafe-kafe yang di situ banyak turis, kira-kira di Prawiro Taman dan sebagainya. Sekarang itu enggak, pojok kampung buka gerai, namanya gerai 1, 2, 3, 4 berapa? Isinya dodolan miras. Nah, maka itu sebenarnya PR bagi kita semua. Orang-orang yang di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua adalah jamaah-jamaah yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana kita berkontribusi minimal untuk tidak membolehkan toko miras ini berdiri di kampung kita masing-masing. Walaupun ini tidak mudah, karena tadi seperti disampaikan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemudahan izin usaha tadi. Tetapi kalau warga masyarakat itu mulai protes, itu nanti didengar. Lalu apa tugas kita? Tugas kita niku protes mawon, tidak perlu nutup, tak perlu ibu-ibu demo. Demo nggih mboten napa-napa, demo mboten napa-napa. Tutup toko miras boleh, hanya sampai protes, yang kedua demo. Tetapi kalau urusan itu sudah menutup dan sebagainya, itu urusan penguasa, bukan urusan kita. Dan kita bisa menyampaikan aspirasinya ke siapa? Menyampaikan aspirasinya kita ke pemerintah, yang kedua ke wakil rakyat kita. Ribut? Ini ku salah milih wakil rakyat. Kalau wakil rakyatnya nggak nompo, sesuatu tak pilih. Pilih liane, ini kok gitu bang ya. Ya. Tugas kita ini adalah yang pertama protes, yang kedua demo. Demonya pulau boten menyampaikan lalu harus demo ke jalan. Prinsipnya Bapak Ibu tentu di sini semuanya adalah tokoh masyarakat. Bapak Ibu tentu di masyarakat itu didengar suaranya. Kalau yang menyampaikan Bapak Ibu jamaah di sini berkaitan dengan ojo nganti kampungnya ae dhewe dodolan miras, walaupun mungkin bertahun-tahun lamanya ngedol lapen dan sebagainya, tapi kan diam-diam gitu. Tapi kalau sudah berdiri gerai toko waralaba koyo Indo itu bukai apik banget, gerai ternyata isine kabeh botol yang jerone bukan es teh apalagi sirup, itu yang perlu Bapak Ibu iso yo tidak berdiri di kampung kita, tidak berdiri di kampung kita. Nah,
Sehingga memang itu adalah sesuatu PR dari kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, membangun karakter masyarakat ini untuk tidak molimo tadi memang sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Bayangkan sejak zaman purba, sejak zaman Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga itu, molimo kui ise no. Sampai hari ini ise no. Tujuan dari Muhammadiyah membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ise molimo itu sebenar-benarnya terbentuk derek. Belum. Sehingga memang PR-nya ini dari kita, bagaimana membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini, salah satunya dengan menghilangkan karakter-karakter molimo tadi ya. Maka tugasnya ya minimal neng kampungku ya ora ono kaya ngono. Ono protesnya tadi ya cukup protes saja, jangan sampai nutup. Itu tugasnya pemerintah. Yang bisa kita lakukan protes, menyampaikan aspirasi protes kita. Apalagi kalau yang protes tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah nanti protesnya itu dapat didengarkan. Nah, terakhir, Nabi Muhammad SAW itu mengharamkan perkara di dalam khamr. Ada 10 itu yang itu diharamkan. Itu semuanya mungkin kira-kira haram, semuanya itu berdosa. Yang pertama itu adalah orang yang membuat khamr. Yang kedua adalah orang yang minta dibuatkan. Gawe ini bro. Nah, bukan minum ya, bukan peminum wong jaluk. Kan banyak kan itu aku itu dodolan bir apa bulan apa gitu. Ning ra ngombe ngerti efek elek kok. Nah, tapi ya orang yang minta itu ya tetap itu masuk dalam dosa. Yang ketiga adalah orang yang meminumnya, jelas kalau orang yang meminumnya. Yang keempat adalah orang yang membawanya. Kerja, tapi yang penting ya, kerjane kuwi dodolan miras. Aku ora banget boleh kerjaan bro. Wes aku dadi marketing miras. Ning aku ora ngombe lho. Kalau dalam hadis ini tetap masuk bagian dari orang yang berdosa. Yang kelima, orang yang minta dibawakan. Nah, pelayan kira-kira itu ya. Pelayan. Ya kira-kira yang paling sederhana. Kerap niatnya pokoknya aku boleh kerja. Aku ora mabuk, tapi membawakan. Nah, itu ya masuk ke dalam orang yang berdosa. Yang keenam, orang yang menuangkannya. Nah, sama kan itu urutannya. Yang ketujuh, orang yang menjualnya. Yang kedelapan, orang yang memakan hasilnya. Ya tadi ya mungkin pedagang atau pembuat walaupun nggak minum khamr, kalau memakan hasil dari itu. Yang sembilan, orang yang membelinya. Yang terakhir adalah yang diantarkan. Apa yang diantarkan itu? Oh, sama ya, mati. Kira-kira hampir sama itu. Pelayan tadi ada pelayan. Sehingga memang urutannya itu banyak sekali. Kalau ada yang dinamakan sedekah jariyah, sedekah berjamaah, ini namanya dosa berjamaah. Maka jelas berkaitan dengan ini perlu minimal kita sebagai aktivis jamaah itu di kampung kita, di tempat kita tidak terjadi. Walaupun terjadi itu, tetapi tentu ingat ya, Nabi itu ketika dakwah itu dalam waktu yang lama. Manusia itu mengalami proses. Mungkin pada waktu remaja suka mabuk-mabukan, siapa tahu besok sudah dewasa itu menjadi pribadi yang baik. Kita tidak bisa itu memotret seseorang itu dalam satu waktu. Wah, pokoknya wong itu jahat, nggak bisa sampai dia meninggalnya. Sehingga Bung Hatta itu mantan wakil presiden Republik Indonesia itu tidak mau dibuatkan biografi hidupnya. Kenapa? Aku ingin dibuatkan biografi hidupku ketika aku setelah mati.
Lah apa? Biar hidupku itu sempurna, jangan-jangan setelah aku dibuatkan biografi ini besok malah aku mati su'ul khotimah. Nah, sehingga manusia ini kehidupannya dari awal sampai akhir itu tidak bisa dipotret satu saat. Wah, jangan-jangan besok di akhir awalnya jelek, di akhir husnul khotimah, atau jangan-jangan di awal baik, di akhir adalah su'ul khotimah. Maka kita tentu berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang siratal mustaqim. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Fastaghfirullahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.